Tanda munafik itu kalau Islam dicaci, dia diam bahkan senang. Tapi kalau agama lain dihina, dia padahal Muslim zahirnya, kalimat syahadat, salatnya berjamaah, rajin baca Quran, tapi kafir dihina, dia berteriak membela. Itu munafik sudah. Dan itu munafik yang Allah firmankan, innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Bahkan kemarin dari yang kurang ajar tuh Menteri Agama kurang ajar juga tuh kelamaan. Sampai dia bilang orang yang hafal Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang masuk ke gerbang pendidikan radikalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekan lalu kita sudah membahas bait yang ke-55, menerangkan tentang mungkin dan tidak mungkinnya Allah zatnya dilihat oleh makhluknya. Dan kemarin sudah dijawab dengan bait ke-55, wa minhu ayyunzara bil absari lakin bila kaifin walan hisari. Dan di antara perkara yang jaiz secara akal, artinya sesuatu itu secara akal bisa terjadi, dan itu terjadi, yaitu ayyunzara bil absari, bisa dilihatnya Allah dengan mata, lakin bila kaifin walan hisari, tetapinya tidak bisa dikira-kirakan oleh kita penglihatan itu seperti apa. Dan itu sudah saya sampaikan masalah itu, bahwa itu terjadi hanya di akhirat. Kalau di dunia tidak akan pernah terjadi makhluk Allah selain Nabi Muhammad melihat Allah di alam dunia. Nah, sekarang masuk ke bait ke-56. Di bait ke-56 ini melanjutkan, itu Allah bisa dilihat zatnya itu di akhirat untuk siapa? Karena makhluk Allah itu banyak. Ada manusia, ada jin, ada malaikat. Hewan enggak? Manusia, jin, malaikat. Kalau malaikat itu dia satu sudah. Artinya satu, tidak ada malaikat kafir, tidak ada malaikat munafik, tidak ada malaikat muslim. Manusia otomatis ada tiga. Ada muslim, ada kafir, ada munafik. Dan itu sudah Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah. Bapak-bapak pulang dari sini, buka Al-Quran surat Al-Baqarah, ayat pertama sampai ayat kelima. Allah ceritakan tentang orang muslim atau mukmin.
Di situ dikatakan hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika. Udah tuh, itu orang muslim tuh. Itu orang muslim. Orang kafir 2 ayatnya. Lanjutin ayat itu apa? Sawa'un 'alaihim am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. 2 kafir tuh. Muslim lumayan banyak 5. Kafir cukup 2 jelas. Yang ribet munafik. Sampai Allah ngejelaskan munafik ke kita 13 ayat setelah itu. Coba lanjutannya apa? 3 ayat ya. Lanjutannya apa? Sudah takut kemalaman. Kalau ente lanjut 1 juz kemalaman nanti. Ya, itu 13 ayat munafik. Berat, makanya kenal orang munafik itu berat, Bapak-bapak. Gak boleh sembarangan memponis munafik, karena gak bisa munafik dikenal selewatan. Hanya tanda munafik, saya kalau boleh nyimpang dulu dikit. Tanda munafik itu kalau Islam dicaci, dia diam bahkan senang. Tapi kalau agama lain dihina, dia padahal muslim zahirnya, kalimat syahadat, salatnya berjamaah, rajin baca Quran, tapi kafir dihina, dia berteriak membela. Itu munafik sudah. Dan itu munafik yang Allah firmankan, innal munafiqina kanu fil darkil asfali minan nar. Ya, di Indonesia kita, oh banyak munafik. Emangnya nggak banyak. Bahkan kemarin dari yang kurang ajar tuh Menteri Agama kurang ajar juga tuh kelamaan. Biarin dia dengar sudah. Nggak apa-apa. Tuh Menteri Agama, Allahu Akbar. Saya kurang srek sama dia. Sampai dia bilang orang yang hafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang masuk ke gerbang pendidikan radikalisme. Jadi kalau anak-anak santri di sini hafal Al-Quran itu orang-orang radikal, tuh bisa terorisme itu. Makanya sekarang ada instruksi nanti yang khutbah Jumat di masjid-masjid ada sertifikatnya. Kalau nggak lulus nggak boleh jadi khotib. Lulus nggak boleh jadi khatib. Ada lagi omnibus law kalau tidak salah. Omnibus law itu kalau sampai ditangguhkan dan disahkan undang-undangnya, ulama-ulama ajengan kita yang membuka pondok pesantren salafi seperti di sini bisa ditutup. Bahkan kalau dilanjut melanggar undang-undang dan didenda 1 miliar, dipenjara 2 tahun. Syab lihatin partai mana? Nah, ayo bapak-bapak yang suka partai, coba tuh partainya tuh sekarang ngebela apa? Nggak ada ngebela. Ada satu partai PKS ngebela, alhamdulillah. Partai PKS ngebela di atas di parlemen. Yang lain mana? Ayo tuh PKB-nya mana? Mana P3-nya, mana PP Sonnya, mana apalah gitu. Tuh liatin santri mau dibasmi sekarang. Kalau omnibus law itu disahkan, tidak akan ada lagi pesantren salafi undangan. Sedangkan pesantren salafi lah yang mencetak kader-kader. Indonesia belum ada, pesantren salafi sudah ada. Indonesia belum ada, pesantren salafi sudah ada.
Indonesia belum ada. Pesantren salafi sudah ada. Catat tuh. Di Jawa Barat pesantren tertua Syekh Qura. Dari beliau membangun pesantren sampai detik ini sudah 600 tahun. 605 tahun. Tuh ada di jendela catatannya tuh. Bapak-bapak kalau mau tahu tuh pesantren tertua di Jawa Barat, bahkan mungkin tertua di Indonesia, tuh Karawang Syekh Qura, berdiri sampai detik ini 608 apa 605 tahun. Indonesia merdeka tahun 45. Sampai sekarang berarti baru 75. 600 tahun tuh sudah berdiri pesantren. Makanya bapak-bapak kalau anak santri di pondok tuh mesti bangga. Bukan khawatir, wah anak saya khawatir di pesantren, nanti dia mau kerja apa, nanti dia mau jadi apa. Akhirnya saat kita ngomong, ente sembarangan, nunjuk dia, tuh ada santri nggak jadi apa-apa. Tuh ada santri nggak jadi apa-apa. Dia pikir mondok itu biar jadi apa-apa. Mondok itu biar faham agama, biar dia tahu akhlak yang baik. Selebihnya serahkan sama Allah. Andaikan manusia di pesantren pulang ke rumahnya tidak bisa ngaji sedikit pun, sungguh dia telah menjadi orang yang bahagia. Bertahun-tahun dia berada di dalam tempat yang sangat diridhoi oleh Allah, dan pastinya akhlaknya pasti akan mengikuti Rasulullah. Hanya memang ada pesantren kedisiplinannya kurang. Itu yang salah bukan pesantrennya, tapi kedisiplinannya. Tapi bapak-bapak, itu sedikit nyinggung saja ke arah itu, karena saya ini nggak habis pikir kok mayoritas di kita Indonesia ini Muslim, partai mayoritas Muslim, tapi justru undang-undangnya malah nindas orang Muslim. Terorisme dituduh Muslim. Berapa kali coba Muslim gorok orang kafir? Yang ada orang Muslim digorok orang kafir. Tragedi Ambon, Muslim yang jadi korban. Banyak yang mati, yang disalahkan Muslim. Aneh kan? Jadi korban Muslim, disalahkan Muslim. Yang nyalahkannya orang Muslim. Ini yang lebih parahnya, yang nuduhnya orang Muslim lagi. Yang nuduhnya orang Muslim. Kurang ajar nggak coba? Makanya saya tempo hari ketemu tuh di situ, Pak Kades siapa saya ketemu. Saya bilang ngaji lah ini. Ayo jajaran RT RW coba bikin pengajian, hadir ke masjid-masjid. Kadesnya, ininya, kadusnya ngaji. Sekarang mana coba? Nggak ada yang ngaji. Giliran ngaji ada kepentingan pribadi baru mau ngaji, bukan kepentingan untuk akhirat. Nah ini di mana coba pemerintah kita? Oh Ustadz sibuk, bukan sibuk, kebanyakan makan haram, jadi berat mau ke tempat agama itu, berat mau ke masjid itu, berat mau duduk di majelis ilmu itu, haram ditelan semuanya udah. Naudzubillahi min dzalik. Udah Sayyidina Ali sudah bilang, man akalal haram asad jawarihuhu sya'am abad. Orang kalau sudah makan haram, kata Sayyidina Ali, tubuhnya akan maksiat kepada Allah mau tidak mau. Tubuhnya akan berat untuk ibadah kepada Allah. Sayyidina Ali yang ngomong. Makanya perlu banyak taubat sama Allah, banyak istighfar, dan banyak muhasabah diri sendiri, minta ampun sama Allah. Banyak dosa gitu para jamaah. Ini udah banyak dosa, pede kayak ahli surga. Allahu Akbar. Saya ngomong di mana-mana, ketemu camat saya suruh ngaji. Titip pesan saya cuma satu, ngaji. Pak Camat, ngaji jangan lupa ada mingguan dekat rumah, ada mingguan di daerah kekuasaan ente. Ayo ngaji. Kenapa? Karena tugas kita ngingetin mereka supaya ngaji. Itu. Saya ketemu polisi, ngaji, saudara. Ada mingguan ngaji, ada ini ngaji, saudara. Ketemu TNI saya bilang ngaji. Selama saya hidup saya ketemu orang pemerintah saya ngingetin satu, ngaji. Karena kalau mereka berat ngaji, itu tanda yang menunjukkan mereka sering makan yang haram. Berat mau dibawa ibadah itu. Dan saya nggak katakan si A makan haram, si B makan haram, enggak. Yang saya katakan, daging kalau sudah tumbuh dari perkara haram, maka mau tidak mau dia akan berat untuk ibadah. Panas mau ngaji itu. Panas. Haram sudah masuk. Harusnya gimana? Harusnya dia ingat sama Allah, tobat sama Allah.
Makanya para jamaah mohon maaf lah, ayolah sesama kita saling mengingatkan ngaji. Ayo saling ingetin sudah. Mau orang di atas kita, mau di bawah kita, lebih tua dari kita, lebih muda dari kita, ingetin ngaji sudah. Anda jadi RT, ayo ngaji. Tuh rakyatnya ingetin. Ngaji dulu tuh, majelis-majelis datang. Ini enggak, jadi RT diam, jadi RW diam, jadi ini diam. Anda ngaji. Bahaya akhirnya. Mau ngomongnya gayanya mau sejahtera, mau begini sejahtera, itu inti rajin ngaji baru sejahtera, karena terdidik di majelis, dia paham harus bagaimana. Sejahtera jauh dari majelis, gimana ceritanya? Udah Allah katakan melalui lisan Nabi Muhammad. Kata Nabi, sayati ala ummati zamanun yafirrun 'anil ulama wal fuqaha. Akan ada suatu masa di mana manusia berlarian dari majlis ilmu yang benar. Akhirnya kalau sudah begitu apa? Fayabtaliyahumullah bi thalathi baliyatin. Allah ngasih bala kepada mereka dengan 3 bala, 3 bencana. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata an kasbihim. Allah akan angkat keberkahan daripada usaha dia. Jadi hidupnya capek tapi nggak pernah senang. Hidupnya capek, siang malam dia banting tulang tapi nggak nemu ketenangan. Hidupnya capek dia banting tulang tapi hartanya tidak terlihat. Justru semakin habis dan semakin habis. Semakin tidak puas, semakin tidak bersyukur, semakin jauh. Allahu Akbar. Ada apa? Oh ternyata dia jauh dari majlis ilmu, jauh dari majlis yang menyebabkan dia ikhlas. Ada orang ngaji itu mau saya mau ke sini aja dah, nggak mau ke sini, itu nggak boleh. Majlis ilmu selama kita mampu datang, terutama di kampung sendiri, datangin. Yang terpenting akidahnya sama, ahlus sunnah. Nah, itu titik utamanya. Kalau nanti ada perbedaan hukum, ada ikhtilaf, itu perbedaan untuk saling menghormati, bukan untuk diperdebatkan. Ya, muslim sama muslim itu harus begitu. Contoh, saya kalau ditanya di majlis mana-mana, Ustaz rokok hukumnya apa? Saya nggak panjang lebar, haram. Tinggalkan sudah. Wah Ustaz ada kiai itu mengatakan makruh. Iya. Oh Ustaz gimana? Ya saya hormati. Dia hormati saya hormati dia. Saya ke tempat dia ngerokok, silahkan. Tapi dia ke tempat saya jangan ngerokok. Kenapa? Saling menghormati satu sama lain. Nah nanti baru selebihnya diperdebatkan masalah dalil untuk pengalaman ilmu agama. Makanya bapak-bapak yang senang rokok lanjutin. Kalau bapak-bapak memiliki keyakinan bahwa rokok itu bermanfaat. Ya, kalau saya karena tidak manfaat buat diri saya nggak mau ngerokok dan saya haramin rokok. Haramin bukan karena hawa nafsu tapi karena dalil. Yang ngemakruhin makruh karena dalil. Jadi sama-sama ada dalil, yuk saling menghormati. Yang sudah jelas haramnya bil ittifaq, nah itu baru sama-sama kita satu kata. Contoh dangdutan, organ, ada orang nyanyi-nyanyi perempuan di panggung, ada nggak yang bilang makruh di sini? Ada yang bilang sunnah? Biar kita beda pendapat saling menghormati. Oh lain itu mah ijma, nggak boleh. Berarti satu kata haram sudah. Oh Ustaz saya senang, nah lain cerita. Ente senang belum bisa ninggalin, terserah ente. Tapi jangan pernah ajak orang, jangan pernah ganggu orang. Loh kok Ustaz ganggu orang? Ente kalau volume ditaikin, akhirnya tetangga ente merasa ricuh, merasa terganggu dengan dangdutan ente, itu disumpah oleh Nabi ente tidak akan pernah masuk surga. Disumpah, emangnya ngomongnya nggak pakai sumpah? Sumpah Nabi Muhammad 3 kali sumpahnya. Sumpah bapak-bapak, bukan sempat Nabi loh yang sumpah. Emang yang sumpah kita Nabi, sampai Nabi katakan wallahi, wallahi 2 kali, wallahi 3 kali, la yadkhulul jannata man
la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Sampai Nabi katakan, demi Allah, demi Allah, demi Allah, kata Nabi Muhammad, tidak akan pernah masuk surga seseorang yang tetangganya selalu terganggu dengan kebisikannya. Maksiat, dangdutan, seneng, pakai yang telinga sendiri sini. Ustaz, saya pengen di lapangan joget. Udah sendiri joget di lapangan. Pakai Walkman di sini. Joget dia di lapangan. Paling kita lewat nonton, ya Allah, kesian dia. Harusnya dibawa ke Celendek, modal nggak ada. Nah itu bapak-bapak, itu mohon maaf kalau ada bapak-bapak merasa tersinggung dengan ucapan saya tadi suruh ngaji, berarti ada penyakit. Mudah-mudahan sembuh ya. Artinya ada orang, Ustaz Muhi ngomong begitu, saya suruh ngaji ya. Itu yang begitu nggak pernah ngaji. Saya demi Allah, ketemu siapapun, terutama jajaran pemerintah, saya dapat waktu ngaji dimanapun, saya selalu ngomong, ayo ngaji. Bapak-bapak punya mingguan di tempat masing-masing, ayo ngaji, ayo belajar, hadir majelis ilmu, jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Allah angkat keberkahan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, yusallituhumullah alaihim sultanan zalima. Allah akan utus kepada mereka penguasa yang zalim. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia mati telanjang dari iman. Lepas dia dari iman. Murtad dari Islam. Su'ul khatimah, dia sandang wafatnya, na'udzubillahi min. Hati-hati Bapak-bapak.